Saudara, sudah hadir sejumlah narasumber istimewa saya di studio, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Doni Gahral-Adian. Kemudian ada mantan Ketua Harian Komnas Virus Flu Burung, yang juga mantan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia di periode Pak SBY, periode kedua, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Bayu Krisnamurti, serta Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Maf Tuhan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Saya ingin tanya dulu, Bung Doni Gahral-Adian, ada sejumlah catatan yang kemudian terjadi yang kita lihat di Indonesia saat ini terkait dengan penanganan virus corona. Kita tahu bahwa ada jas hujan yang digunakan oleh petugas medis. Nanti saya akan berbincang nanti dengan mereka langsung di Tasikmalaya, di Garut, di Cianjur, 3 wilayah. Ada data yang tidak sama yang kemudian menjadi perdebatan juga. Di antaranya ada beberapa daerah, DKI Jakarta dan pemerintah pusat salah satunya. Ada juga penanganan yang kemudian saya berbincang beberapa kali dengan ahli dari beberapa universitas, di antaranya Prof. Nidom, mengatakan bahwa sampai saat ini kami yang melakukan penelitian, Prof. Nidom misalnya melakukan penelitian biologi molekuler, tidak pernah diajak oleh pemerintah. Pertanyaan saya, sebegitu percaya dirikah pemerintah bahwa semua akan berjalan dengan normal, semua akan berjalan dengan baik sehingga elemen masyarakat tidak maksimal untuk dilibatkan? Ya, jadi saya harus katakan bahwa pemerintah tidak santai ya dalam menangani. Tidak santai, kalau bahasa sekarang tidak santuy. Tidak santai dalam menangani COVID-19 ini, karena terbukti sejak outbreak di Wuhan langsung ada upaya pemulangan dan karantina di Natuna. Demikian juga ABK Diamond Princess gitu, juga kemudian dikarantina. Dan proses pemantauan pengawasan dilakukan dengan cukup ketat ya, sampai kemudian akhirnya kita sampai pada 34 pasien yang terjangkit gitu. Jadi sebenarnya tidak santai, cukup serius dan bekerja keras begitu. Ya, kalau memang ada kasus-kasus di lapangan, itu kasus yang memang menjadi perhatian tentu saja. Ya, ketersediaan APD misalnya itu menjadi satu perhatian juga, karena memang stok ini menjadi satu APD itu yang jas hujan kemarin. Harusnya bukan menggunakan jas hujan, tapi digunakan. Betul, jadi seperti dikatakan juru bicara Pak Yuri tadi, bahwa kita memang perlu menyiapkan stok itu secara cukup. Nah, mengenai pelibatan masyarakat, saya kira memang pemerintah sekarang sedang merencanakan untuk ada satu gugus tugas gitu yang sedang digodok. Gugus tugas? Ya. Bukan Komnas, beda? Namanya gugus tugas. Bedanya apa itu? Ya task force lah dari lintas sektor yang kemudian bisa bersama-sama menangani ini. Dan itu saya kira pemerintah semua atau dari sektor luar? Nah, ini sedang digodok ya, saya kira ada juga pelibatan dari akademisi dan stakeholder lainnya. Nah, ini saya kira bukti keseriusan pemerintah ya dalam menangani COVID-19. Jadi ada 3 hal yang simultan dilakukan. Pertama, pencegahan, kedua, penanganan, yang ketiga itu adalah mitigasi dampak. Jadi kita tahu bahwa ini juga punya dampak ekonomi yang luar biasa. Bu Sri Mulyani sudah mengatakan akan ada insentif perpajakan begitu. Kemudian sekarang sudah mulai ada insentif untuk pariwisata. Jadi ini simultan, karena kita nggak bisa hanya berfokus pada satu aspek saja, tapi ini multi aspek yang harus ditangani secara simultan. Tapi yang mau katakan tadi, pemerintah tidak santai dan bekerja. Ini informasi penting, akan dibuat gugus tugas corona. Namanya belum tahu ya? Namanya belum tahu. Gugus tugas strukturnya belum tahu, siapa yang akan mengetahui belum tahu, tapi yang jelas bahwa ini sedang dibicarakan cukup serius. Saya ke Bung Maf Tuhan. Anda menilai bahwa apa yang kemudian dilakukan pemerintah akan membuat gugus tugas sudah tepat atau terlambat? Saya rasa apa yang dilakukan rencana pemerintah untuk bikin gugus tugas tepat, dan kita bisa belajar dari negara lain, misalnya Korea Selatan, yang melakukan upaya demokratisasi penanganan coronavirus. Seperti apa itu? Mereka membuka peran serta masyarakat secara luas dan secara terkoordinir dengan baik. Lembaga swadaya masyarakat, LSM dilibatkan, akademisi dilibatkan, dan menurut saya itu bisa menjadi national calling ya, bagi mereka untuk bersatu padu. Harapan nanti ada di gugus tugas itu? Saya rasa itu salah satu tempat di mana partisipasi dilembagakan. Nah, harapannya gugus tugas itu nanti memang terbuka, ya, partisipatif, artinya merepresentasikan seluruh komponen bangsa yang tidak hanya satu expertise tertentu, misalnya tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga public policy,
sosial, ekonomi, dan seterusnya. Dan tidak masalah kemudian baru akan dibentuk, entah tidak tahu kapan, minggu ini atau minggu depan? Saya rasa minggu ini harus terbentuk itu. Minggu ini harus terbentuk, Bung Doni? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Saya teringat juga bahwa ada Komnas Flu Burung 2006-2010, diantaranya pada waktu itu dipimpin langsung ya ketuanya oleh Pak Bayu Krisnamurti. Waktu itu masih Deputi Kemenko Perekonomian. Kemudian akhirnya di periode kedua Pak SBY, Pak Bayu Krisnamurti menjadi Wakil Menteri Perdagangan bersama dengan Pak Gita Wirjawan Menteri pada waktu itu ya. Saya ingin tanya, Satgas yang kemudian akan dibentuk pada waktu itu Komnas Flu Burung. Ya. Ini mirip-mirip sesungguhnya. Apa sih yang dilakukan Komnas waktu itu? Komnas Flu Burung. Kalau kita lihat dari Komnas itu ada 5 langsung fungsi yang segera tugaskan oleh pemerintah. Yang pertama adalah, yang paling pertama justru adalah untuk melakukan komunikasi publik. Secara baik, secara lengkap, utuh, objektif, dan terus menerus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengkaji secara mendalam flu burungnya itu sendiri. Karena sama seperti corona itu novel, jadi sesuatu yang baru, belum banyak yang tahu. Dan pada waktu itu lebih kompleks karena mulainya yang pertama kali diserang adalah peternakan ayam. Dan salah satu disiplin yang harus dilakukan, ayam milik petani itu harus dimusnahkan. Itu implikasinya luar biasa, penentangan dan sebagainya. Itu kita harus lakukan kajian, dan karenanya kami kemudian membuat panel ahli sejak hari pertama yang duduk bersama-sama dengan Komnas. Dan panel ahli ini yang sekarang sebenarnya networknya masih bekerja untuk juga merespon di daerah-daerah tentang corona ini. Pak Nidom itu salah satu salah satu anggota ahli yang kemudian mendalami itu. Kemudian yang ketiga adalah kita segera untuk melakukan pengendalian virusnya. Mulai dari masalah perdagangan di pasar karena itu sumbernya dari ayam, kemudian perdagangan internasional, kemudian pariwisata, itu kemudian kita bisa melakukan pengendalian. Di dalam Komnas ini ada polisi, ada TNI, ada Menteri Perhubungan, ada Menteri Perdagangan, langsung semua ada di situ. Dan kita bicaranya pada level operasional. Apa kewenangan dari Ketua Komnas Flu Burung pada waktu itu Anda? Ketua Komnasnya sebenarnya adalah Menko. Menko Kesra, waktu itu namanya Menko Kesra. Wakilnya Menko Perekonomian, saya menjadi Ketua Pelaksana Harian. Apa yang bisa Anda lakukan pada itu? Kewenangan apa saja yang bisa Anda lakukan? Diberikan kewenangan apa saja. Apa saja? Apa saja. Yang misalnya apa yang pernah kemudian Anda lakukan yang mungkin tidak dibayangkan orang lain sebegitu saktinya? Ya, kita memusnahkan ayam di Sumatera Utara pada waktu itu, ada memang merebak di sana. Ya, kita melakukan culling, kita melakukan pembersihan satu desa, beberapa desa kita lakukan. Total ada berapa ayam yang kemudian waktu itu dimusnahkan? Saya tidak ingat, tapi mungkin jumlahnya mendekati ratusan juta. Ratusan juta ayam. Nah, dan tidak menimbulkan konflik sosial. Yang kuncinya adalah tadi, karena kita melakukan komunikasi lebih dulu sejak awal. Itu yang terus menerus. Di samping usaha-usaha untuk kuratif jadi menangani, preventif, cuci tangan sebenarnya sama aja, cuci tangan, hidup bersih, jangan main-main sama ayam, segala itu kita lakukan. Saya mendengar juga bahwa Ketua Komnas Anda bisa dalam tanda kutip memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ya bisa meminta bantuan, tentunya kalaupun mekanismenya ada hierarkis, saya lapor ke menterinya. Kalau menteri Menko dalam hal ini merasa bahwa tidak bisa, ke Panglima kan sejajar, ya lapor ke Presiden. Tapi rekomendasi dari Ketua Komnas? Luar biasa. Bisa. Jadi kita kemudian dengan TNI Angkatan Darat di Jakarta Timur kita bikin simulasi. Yang melaksanakan Angkatan Darat. Simulasi kalau sampai nah itu yang salah satu tugas yang lain. Kalau sampai terjadi pandemi, alhamdulillah flu burung tidak sampai jadi pandemi. Kalau terjadi pandemi, kalau misalnya di satu kampung, ujuk-ujuk ada 30, 20 orang sakit, apa yang harus dilakukan? Karena yang pertama kali itu yang ada di situ adalah ketua RT. Ketua RT harus ngapain? Kalau dia langsung ngambil katakanlah karena peduli langsung mau digendong, ya dia sendiri langsung kena kan gitu. Itu harus dididik masyarakat untuk bisa menangani itu. Siapa yang ditelepon dan seterusnya. Dan semua RT dipastikan pada waktu itu terinformasikan. Kita usahakan
tentu peran media sangat besar. Kita buat simulasinya, diliput oleh media. Kalau Anda buka file Anda akan kelihatan itu ada. Dan itu sebarluaskan, ya kan kemudian. Bahkan ada wartawan yang kemudian sempat diisolasi karena ada diduga, tapi beruntung kemudian, alhamdulillah tidak positif flu burung pada waktu itu. Terus misalnya kita bikin simulasi di tengah-tengah keramaian pelabuhan Hasanuddin Makassar, di tengah-tengah itu, yang isinya mohon maaf, ya ada kuli angkut, ada tukang beca, ada segala macam. Kalau terjadi outbreak di situ, apa yang harus dilakukan? Itu menurut saya adalah hal-hal yang kita siapkan pada waktu itu dari Komnas Flu Burung. Dan pada waktu itu Komnas dipimpin oleh orang ekonomi, Anda deputi Kementerian Perekonomian, bukan orang dari Kementerian Kesehatan. Bukan. Nanti kita bahas termasuk juga rencana apakah kemudian perlu dilakukan lockdown. Tentu saya tidak menanyakan kepada KSP karena tidak bisa menjawab, karena kalau KSP menjawab perlu artinya suara pemerintah. Saya menanyakan kepada mantan Ketua Komnas Flu Burung dan juga Prakarsa, Bung Ahmad Tuhan, Welfare Initiative for Better Societies. Jadi LSM di bidang kesejahteraan rakyat ya. Yes, lembaga riset. Ya. Nanti kita akan bincang soal itu, lockdown, menutup diri, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Kita akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.